Halo semuanya, selamat datang di video refleksi akhir tahun Klinik Hukum Legislatif Drafting. Pada kali ini kita sudah ada Mbak Fitri, ada Syifa, dan ada Rani. Ya, kita sekarang sedang berada di studio Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ruangan Profesor Valerin J. Krekov yang luar biasa, ini baru ya, dan peralatannya lengkap ya, kita bisa membuat video, podcast, dan lain sebagainya. Ya, pada kesempatan kali ini kita mau tanya-tanya kepada peserta Klinik Hukum Legislatif Drafting bagaimana perasaan mereka, testimoni mereka selama 1 semester ke belakang sudah mengikuti Klinik Hukum Legislatif Drafting. Nah, tapi sebelum kita bertanya kepada mereka, aku mau nanya dulu nih kepada Bu Fitri. Bu Fitri, apa sih Klinik Hukum Legislatif Drafting itu, dan tujuan daripada Klinik Hukum Legislatif Drafting itu? Oke. Gitu ya Bang Aim ya. Makasih Bang Aim atas waktunya. Jadi kita tuh ceritanya ada dalam satu perkuliahan mata kuliah Klinik Legislatif Drafting. Kalau ditanya apa sih mata kuliah itu, klinik lebih pada mata kuliah Klinik Hukum Legislatif Drafting itu berbeda dengan mata kuliah perundang-undangan lainnya gitu ya Bang Aim ya. Jadi lebih pada memperkenalkan atau mengajak teman-teman peserta mata kuliah ini untuk bertemu pada dunia nyata dalam bidang perundang-undangan, dunia birokrasi pemerintahan, di mana teman-teman bisa ikut terlibat langsung gitu. Nah, biasanya mata kuliah klinik ini akan mengantarkan atau memberikan kesempatan kepada teman-teman peserta mahasiswa untuk bertemu para stakeholders yang terlibat dalam birokrasi pemerintahan atau birokrasi perundang-undangan. Biasanya kami menyediakan fasilitas dengan bekerja sama dengan teman-teman di kementerian atau DPR atau DPRD untuk memberikan kesempatan mereka bertemu dengan birokrasi penyusunan ya. Jadi lebih sederhananya lebih pada ini loh dunia nyata penyusunan peraturan perundang-undangan. Tapi unik sih sekarang karena masa pandemi, di mana kita juga mengurangi berinteraksi dengan pihak luar. Di sesi semester ini kita berusaha untuk menciptakan sebuah mekanisme belajar atau cara belajar yang lebih kreatif gitu ya. Ada beberapa lah cara-cara yang akhirnya ditetapkan, tapi kita tetap meyakinkan bahwa tujuan pencapaian kompetensi mata kuliah ini tetap sama seperti halnya kompetensi teman-teman mata kuliah klinik hukum di semester lalu. Ya, tantangannya harus lebih kreatif aja sih. Dan kemudian ekspektasi kita di mata kuliah ini, teman-teman mahasiswa yang menyelesaikan perkuliahan mata kuliah ini lebih siap untuk bekerja di dunia nyata. Kenapa mereka siap? Karena di dalam perkuliahan ini mereka sudah diperkenalkan berbagai permasalahan yang harus diselesaikan dengan skill-skill yang memang mereka sudah pelajari di perundang-undangan. Mungkin itu kali ya Bang Aim ya, prinsip berbedanya mata kuliah ini dengan mata kuliah lainnya ya, isinya teori di kelas. Dan ini kita mencoba memberikan warna berbeda dengan memperkenalkan mereka tentang dunia nyata perundang-undangan. Luar biasa sekali ya sebenarnya. Jadi itu adalah tujuan dan visi besar dari pembelajaran mengenai klinik hukum perundang-undangan ini ya. Nah, tapi kalau dari Rani sama Syifa nih, ya kan, ekspektasinya awalnya kenapa sih kalian mau ngambil mata kuliah klinik hukum legislatif drafting ini? Bisa diceritain nggak? Kalau aku sih ekspektasinya ikut klinik hukum tuh ya tadi seperti yang diceritain sama Bu Putri, kalau kita bakal terlibat untuk penyusunan peraturan perundang-undangan, dan memang sebagai awal aku udah tertarik dan pengen ngedalamin lagi ya, bagaimana sih sebenarnya teknis penyusunan peraturan di Indonesia. Mengingat juga sebenarnya di semester sebelumnya, kan sekarang aku di semester 7, itu masih benar-benar mata kuliah teoritis aja dan belum pernah ada sama sekali mata kuliah yang khusus membahas mengenalkan praktik legislatif drafting di Indonesia. Selain itu aku juga tertarik selain mengetahui tekniknya, tapi juga aku juga pengen terlibat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di kementerian lembaga atau instansi lainnya gitu. Kalau aku sendiri sih nih ya Bang,
Karena tuh dulu itu aku niat ikut klinik Legraf ini karena buat menunjang analisis rancangan peraturan daerah yang aku usung di skripsiku. Nah, sekarang ketika memang kondisi pandemi saat ini dan kita harus harus melakukan sesuatu yang lebih kreatif, wah, dengan tujuan capaian kompetensi yang tetap sama dengan mata kuliah klinik hukum semester lalu, kira-kira teman-teman Siva dan Rani bisa cerita nggak sih apa sih yang teman-teman lakukan di sesi mata kuliah atau perjalanan satu semester mata kuliah kita ini? Pertama sih ya karena lagi hot banget isu tentang Omnibus Law dan juga sampai ada aksi mahasiswa. Nah itu tuh kami berinisiatif untuk membuat rangkaian infografis dan kami unggah di akun Instagram Center LB FHUI. Dan ini tuh kita infografis ini memuat tentang UU Cipta Kerja yang menjadi perdebatan, sehingga kita analisis, dan dengan analisis kami itu bersumber dari adanya dosen tamu. Jadi kita waktu itu pernah dapat kuliah dari Bang Hendra dari Dirjen PP Kemenkumham, lalu ada Bang Afdal dari Komisi 3 DPR. Jadi materi-materi yang kita dapat dari para narasumber itu kita tuanglah ke dalam infografis sehingga hal tersebut menjadi bagian dari pengedukasian terhadap masyarakat gitu. Nah, tidak hanya infografis juga, kita juga sebenarnya terlibat dalam kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM, di mana dalam hal ini FHUI kan bekerja sama dengan Konapalitan juga terlibat dalam proyek perancangan NA dan rencana undang-undang jabatan notaris yang bakal direncanakan di Pekambang Menbo. Dan kami di sini berdua kita juga bersyukur banget bisa terlibat dalam membuat kajian awalnya, markes rancangan peraturannya, hingga kemudian ikut rapat pembahasannya dengan ahli-ahli perundang-undangan dan dosen FHUI. Dan yang ketiga ini terbaru banget sih ini Bang Ain dan Bu Fitri, yang terakhir adalah Legislator. Wow. Gimana kita bikin suatu kan Legislator ini sebenarnya suatu proyek perdana kita untuk bikin podcast untuk membahas isu-isu perundang-undangan yang sedang trending di Indonesia. Dan rencananya akan dilanjutkan ke angkatan klinik hukum selanjutnya, jadi nggak hanya stop di angkatan kami, aku dan Rani. Menarik banget yang tadi Siva dan Rani udah jelaskan, terutama mengenai tadi soal infografis Omnibus Law. Bisa nggak teman-teman ceritakan mengenai info-info apa yang udah teman-teman kaji dan kemudian teman-teman tuangkan dalam infografis tersebut? Nah ya Bang, jadi dalam infografis yang kami sampaikan ke teman-teman, yang pertama kami menekankan dulu untuk meluruskan mispersepsi yang ada di pemerintah dan masyarakat yang masih menganggap Omnibus itu adalah suatu kodifikasi serta suatu undang-undang payung. Sebenarnya Omnibus itu dari berdasarkan hasil kajian kami, Omnibus ternyata bukan suatu kodifikasi karena berlainan dari tujuannya. Kodifikasi itu yang merupakan suatu proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku di masyarakat sebelumnya ke dalam suatu naskah undang-undang. Dan memang dari awal kodifikasi ini nggak ada tujuan sama sekali untuk mengubah peraturan yang dimasukkan tersebut gitu, sehingga hal ini berbeda dengan RUU CK yang dia sampai mengubah kurang lebih 82 undang-undang. Kemudian kita juga menekankan Omnibus itu bukan suatu undang-undang payung karena bukanlah induk dari undang-undang yang diubahnya, dan juga dan dia tidak berkedudukan lebih dulu ada dan tidak memiliki kedudukan lebih tinggi karena pada akhirnya juga Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan November kemarin itu memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang yang diubahnya. Tidak hanya itu, kami juga mengkritisi penyusunan peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan lampiran 2 Undang-Undang 12 yang mana sebenarnya dia tidak jelas apakah itu suatu undang-undang perubahan kah, undang-undang baru kah, undang-undang pencabutan kah, sehingga berdampak pula sama permasalahan penyebutan judul dari undang-undang yang diubah di UU Cipta Kerja. Oke. Nah, terkait tadi teman-teman menjelaskan mengenai ikut terlibat dalam proses RUJN, penyusunan rancangan undang-undang jabatan notaris. Sebenarnya boleh nggak diberikan pemahaman nih kepada teman-teman, khususnya teman-teman yang sedang menonton ini kan penasaran pasti ya, terlibatnya tuh dalam proses yang seperti apa sih? Nah, bisa nggak dijabarkan lebih lanjut? Kami berdua ini terlibat dalam proses perencanaan pada tahap perencanaan, khususnya kami ikut untuk membentuk pembentukan naskah akademik dan RUU jabatan notarisnya itu sendiri. Dan lalu memang sih ini itu masih dalam tahap pada Kementerian Prakarsa, yang Kementerian Prakarsa ini meminta pihak FHUI untuk membantu membuatkan sebuah kajian tentang perubahan-perubahan apa saja nih nanti yang ada di dalam RUU jabatan notaris. Gitu Bang. Jadi ini juga ya? Iya, satu kesempatan yang luar biasa ya Bu Firly ya.
Maksudnya lebih pada kemarin kan biasanya semester-semester lalu kita ada kesempatan untuk mahasiswa untuk magang, untuk bertemu langsung dengan praktek yang ada dan menyusun peraturan perundang-undangan. Walaupun sebenarnya belum sampai tahap perundang-undangan tadi ya, masih pada tahap kajian-kajian, tapi bagaimana teman-teman sudah menyusun kajian tersebut, udah kebayang kan gimana sulitnya untuk menyusun naskah akademis dan nanti RUU-nya ya. Sempat juga lihat pasal-pasalnya dan kemudian usulin pasal-pasal yang diubah nggak tuh dalam hal drafting maksudnya. Kalian sudah belajar drafting di PPN. Nah, ketika RUU jabatan notaris ini ada juga kan beberapa ide-ide soal drafting penyusunan. Iya, kami banyak menuangkan ide-ide yang hasil dari rapat pembahasan yang ada di kajian kami juga yang berdasarkan hasil pembahasan dengan Fitri dan Bang Aim dan dengan penotariatan kita masukkan ke rancangan normanya ke dalam suatu matriks gitu, rancangan peraturan. Masuk ke tim lagi ya, ke tim penyusunan dari Fakultas Hukum UI ya. Iya. Itu jadi satu kesempatan tersendiri ya, yang memang di dalam satu proses penyusunan perundang-undangan mungkin itu jadi satu tahap awal ya daripada penyusunan undang-undangan. Nah, sekarang kita ke momen-momen yang ada nggak momen-momen yang berkesan dalam satu semester ini selama kalian ada di klinik hukum perundang-undangan? Menurutku momen yang paling berkesan ketika selama ikut klinik Legdraft ini, menurutku ya, karena momennya itu pas banget sama adanya Omnibus Law. Jadi kita tuh jadi beda sama mahasiswa lain yang menilai hanya dalam substantif, tapi kita juga menilai secara objektif di mana letak permasalahannya di bidang ilmu perundang-undangan. Dan ini tuh membuat kita tahu ternyata tuh di balik drafting itu tuh ada analisa, sehingga analisanya itu tuh membantu kita untuk membentuk logika hukum agar dapat diterima oleh masyarakat, seperti itu. Bener banget sih, awalnya kan aku juga seperti yang aku sempat omongin sebelumnya, klinik legislatif drafting ini hanya terlibat saja gitu di pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi ternyata walaupun di tengah pandemi seperti ini, kita juga tetap bisa ikut mengkaji isu-isu perundang-undangan yang lagi trending dan dapat juga ngasih informasi ke teman-teman, ke masyarakat gitu. Karena terasa banget ketika kita menyebarkan infografis itu gak nyangka juga ternyata apresiasi teman-teman dan orang yang ngebaca itu tinggi banget gitu, dan kita merasa kita cukup berguna juga dalam hal ini gitu. Kita ikut menganalisis, ikut ngasih tahu sebenarnya di sisi perundang-undangan itu seperti apa. Ikut kontribusi lah ya. Ikut kontribusi. Mungkin teman-teman nggak turun ke jalan gitu ya buat seperti teman-teman yang lain, tapi ikut kontribusi dengan menyuarakan pendapat ya, kemudian mengedukasi publik lewat berdasarkan ilmuwan. Betul ya. Oke. Terus kira-kira dari perjalanan ini, kalau itu yang kalian rasakan dapat manfaat gitu ya, selain mengedukasi diri sendiri dengan menambah pemahaman gitu kan, lebih paham daripada belajar teori, dan kemudian lebih bahagianya lagi ketika bisa meng-share informasi yang kalian pahami dan kemudian ternyata apresiasi bagus gitu ya. Tapi di sisi lain ada nggak pendapat kalian atau yang kalian rasakan dari refleksi perjalanan satu semester ini tentang kekurangan dari mata kuliah ini gitu, untuk kedepannya biar kita bisa tingkatkan? Mungkin dari aku sih ya, sebenarnya bukan letak permasalahannya itu bukan ada di kliniknya, tapi karena ada di semester 7-nya. Karena semester 7 ini kami ini mahasiswa semester 7 itu tuh ada kuliah praktik, jadi mungkin untuk fokus terbelah dua, untuk kerjaannya kebelah dua, membagi proyeknya kebelah dua. Jadi itu sih yang menjadi permasalahan dari kita berdua. Iya, kalau aku sih mungkin juga karena sambil proses mengerjakan skripsi mau lulus, jadi agak kebagi dua tuh otaknya. Jadi kadang juga agak lupa konsep-konsep ilmu perundang-undangan, dan tapi untungnya kita masih ada banyak kesempatan untuk terus belajar lagi gitu dengan kuliah kamu, berdiskusi sama Bu Fitri dan lain-lain. Kalau kita sekarang berada di ujung perkuliahan ya, kita sekarang bisa melihat gambaran besar ya daripada apa yang mata kuliah ini tadi Mbak Fitri udah sampaikan juga tujuannya dan segala macam. Nah, kalau kita teman-teman berefleksi ke belakang, kira-kira manfaatnya nih apa nih yang teman-teman dapat, dan mungkin juga teman-teman bisa sampaikan juga apa sisi kekurangannya gitu ya. Bisa teman-teman sampaikan mungkin? Dari kekurangannya dulu aja kali ya, karena
karena itu tadi balik karena kita tuh lagi di situasi pandemi. Karena jadi sangat disayangkan kita tuh nggak sama seperti Yang lain ya, orang yang yang sebelum. dulu, yang magang, yang terjun langsung, yang bertemu dengan orang-orang kementerian yang mungkin ruang lingkupnya itu sangat terbuka, nggak tidak seperti kami yang pandemi di rumah dan kami mengerjakan project hanya dengan dosen tamu seperti itu. Tapi di samping kekurangan itu kita juga dapat banyak manfaat sih, karena kalau menurutku manfaatnya malah dari pandemi itu juga, karena menurutku pandemi itu blessing in disguise gitu, dimana kita malah jadi banyak kesempatan untuk mengembangkan kreativitas proyek klinik hukum itu seperti apa yang dapat memberikan sumbangsi ke teman-teman. Kita juga ternyata ketika pandemi ini walaupun kita banyak keterbatasan, kita tetap mengikuti isu perundang-undangan seperti apa, jadi lebih peka dan jadi lebih punya perspektif baru gitu mengenai isu perundang-undangan. Seperti contohnya, walau tidak bisa magang, kita tetap dapat beralih dengan membuat infografis, sehingga ini sebagai bentuk kontribusi kita tadi untuk mengedukasi masyarakat sebenarnya dari sisi perundang-undangan itu yang benar seperti apa sih gitu. Yang intinya itu pada intinya kita tuh tidak berarti kita kalau kita nggak magang tapi kita nggak belajar drafting, tapi itu kami juga belajar tentang drafting dalam kesempatan menyusun kajian awal mengenai RUU jabatan notaris dan kita membuat infografis analisa gitu. Tapi menarik juga sih, di saat pandemi semua orang mungkin media sosial lagi naik juga ya. Semua orang jadi memantau media sosial dan infografisnya kemarin cukup banyak dan positifnya banyak banget sih yang support memuji, mengapresiasi bagaimana manfaat itu. Padahal waktu kita diskusi kayaknya cuma segitu aja gitu ya yang kita ketahui dari keilmuan, tapi kayaknya sih kalau nilai saya ya kemarin fokus kita memposting infografis hasil kajian kalian, manfaatnya memang banyak ya dan banyak juga yang mengapresiasi. Iya. Mungkin untuk menutup sesi kita pada kali ini, aku minta Rani, Syifa, dan mungkin nanti Mbak Fitri ya terakhir satu kalimat ya untuk menutup, satu kalimat penutup apa tentang klinik hukum legislatif drafting. Satu kalimat mengenai klinik hukum legislatif drafting. Boleh Syifa apa? Aku dulu deh. Rani dulu. Menurutku ya, kalau mau jadi mahasiswa hukum yang up to date, yang melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka klinik hukum legislatif drafting itu adalah jawabannya. Keren. Oke. Cakep banget nih. Syifa. Kalau aku sih simpel aja, menurutku klinik hukum legislatif drafting itu wadah yang banyak memberikan kesempatan untuk kita, mungkin untuk aku pribadi ya, untuk selalu peduli dan terlibat dalam isu perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oke. Bu Fitri, ada yang mau disampaikan? Tuntutan kreativitas cukup menarik buat semester ini ya. Dan mungkin kalimat penutup saya, sampai jumpa di mata kuliah klinik hukum lainnya dengan strategi dan kreativitas yang lain. Oke. Itu aja Bang Aim, sampai Ya, jumpa. sampai jumpa, sampai ketemu di klinik hukum legislatif drafting semester depan.